Jelas, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allahu ta'ala walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Wa qala Allahu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda telah berada, Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun suasana agak siang karena ini mau tidak mau merupakan kewajiban latsar sebagai orang PNS mau mencapai dari CPNS menjadi PNS. Mau tidak mau harus mengikuti latsar, maka ini adalah merupakan sebuah satu kewajiban. Semoga pertemuan ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah, pertemuan yang mendapatkan inayah, taufik, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum nanti panjenengan menyampaikan secara individual tugas kelompoknya untuk yang hari Selasa, apakah yang membuat MP4, apakah sudah dipersiapkan semuanya? Udah, Pak. Oke. Sampun, Pak. MP4. Oh, Ya, video. Jadi ya. MP4. Yang video ya masih ingat? Jadi Wah, Oke. ini Pak Labib barusan satu hari dari sudah lupa ini. karena Makanya, nyebutnya MP4 Pak, bingung, Pak. oh gitu. Makanya beliau itu sampai ininya itu mengalai profesor ya. Ya sampai berpikirnya itu ya. Lama-lama itu rambutnya menjauhkan diri dari fisiknya beliau itu. Baik, saya pada pertemuan kali ini mohon minta untuk kelompok bisa disampaikan. Ketuanya Pak Labib nih ya. Jadi, Oke, monggo bisa diatur, bisa mempresentasikan hasilnya. Monggo. baik, siapa? Izin karena ada 5 video, eh, saya coba buka satu persatu dulu, Oke. Ya. Bentar, Pak. Oke, saya izin share untuk kita perhatikan bersama. Indonesia, negeri yang dirajut dari keberagaman dan keindahan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan hamparkan anugerah. Udara yang segar, laut yang biru, hutan yang hijau, dan tanah yang subur. Ini bukan sekedar bumi tempat berpijak. Ini adalah rumah, tanah air, warisan untuk generasi
selanjutnya. Namun, kini bumi pertiwi menjerit pelan. Sungainya tak jernih lagi. Udara yang dulu segar, kini penuh racun. Hutan yang dahulu rindang, satu persatu gundul. Sampah berserakan, mencemari bukan hanya alam, tapi masa depan. Bukan karena alam berubah, tapi karena manusia lupa menjaga. Kita terlalu sibuk membangun tanpa memelihara. Kita terlalu sering berkata cinta Indonesia. Tapi apakah benar kita telah menjaganya? Indonesia, tanah air kita semua yang mempunyai beribu keindahan alam dan lingkungan yang sepatasnya dinikmati bukan hanya untuk hidup hari ini, namun menjadi warisan bagi generasi ke depan. Namun, jika sudah hampir rusak semuanya, maka apa yang tersisa untuk anak cucu kita? Indonesia adalah amanah. Kalau kita biarkan lingkungan rusak hari ini, esok generasi hanya mewarisi bencana. Bangsa besar bukan yang kaya akan sumber daya, tapi yang mampu menjaganya. Mari jadi bagian dari perubahan. Indonesia yang bersih, hijau, dan sehat. Bukan mimpi, tapi tanggung jawab bersama. Mari rawat tanah air ini, karena menjaga alam adalah bagian dari mencintai bangsa. Terima kasih. Berikut video pertama, lalu kita lanjut ke video kedua. Indonesia bukan hanya tempat kita tinggal, tapi jiwa yang hidup dalam setiap tradisi dan budayanya. Keberagaman budaya adalah kekuatan Indonesia. Karena berbeda-beda, justru kita harus menjadi satu. Budaya Indonesia bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diperjuangkan agar tetap hidup dan berkembang.
budaya adalah mencintai, memahami budaya adalah menjaga bangsa. Kebersamaan dalam perbedaan, itulah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Wawasan kebangsaan bukan sekedar teori. Ia hidup saat kita saling menghormati budaya satu sama lain. Dengan gotong royong kami belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, namun tanggung jawab kita bersama. Kami bangga menjadi generasi penerus yang peduli, menghargai, dan melestarikan budaya negeri. Kami percaya bahwa cinta budaya adalah bentuk nyata cinta tanah air. Kami, generasi Indonesia, siap menjaga dan merawat budaya bangsa bersama. Indonesia adalah surga yang Tuhan ciptakan di dunia. Berbagai suku, agama, ras, dan budaya, termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya, merupakan isi dari Indonesia. Tidak mudah untuk mempertahankan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia dengan berbagai keanekaragamannya. Para pendahulu kita menciptakan suatu gagasan untuk menyatukan keanekaragaman tersebut dalam bingkai Pancasila. Pancasila menjadi pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Mari kita jaga Pancasila untuk kemajuan bangsa Indonesia. Mari generasi muda berjuang untuk bangsa Indonesia, berikan yang terbaik untuk Indonesia, dan dedikasikan untuk bangsa Indonesia, untuk Indonesia yang semakin jaya. Kebersamaan dalam perbedaan, itulah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita saudara. Kami, generasi Indonesia, siap menjaga dan merawat budaya bangsa bersama.
Indonesia, sebuah mozaik keberagaman yang terhampar di sepanjang Khatulistiwa, adalah bukti nyata kekuatan persatuan. Dari Sabang hingga Merauke, ribuan pulau dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan bahasa, adat istiadat, dan keyakinan yang berbeda-beda. Namun, di tengah segala perbedaan yang ada, kita menemukan satu benang merah yang sangat amat kuat mengikat, yaitu semangat kebersamaan dan rasa saling memiliki untuk Indonesia tercinta. Dengan semangat persatuan ini tercermin di dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika terkait perbedaan-perbedaan suku-suku antara ras maupun budaya yang ada di negara kita, agama maupun latar belakang masing-masing masyarakat seolah sirna digantikan oleh semangat untuk saling membantu satu sama lain dan kepedulian untuk sesama terkait masalah sosial. Inilah esensi jati dari persatuan yang ada di negara Republik Indonesia. Sudah habis? Tinggal satu ya? Indonesia, negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, adalah anugerah yang indah tiada tara. Angkasamu memayungi cakrawala terindah di Khatulistiwa. Lautanmu menadahi ribuan pulau terindah di dunia. Daratanmu hangat, hijau, semerbak aroma kesegaran tropika. Tanahmu subur, berkilauan emas berlian. Oh indahnya, ratusan suku bangsa hidup berdampingan di dalamnya. Berbicara dengan berbagai bahasa, namun tetap Indonesia. Engkau adalah simbol kekayaan semesta. Keberagaman yang menyatu dalam semangat persatuan. Negeri yang indah, yang hidup oleh ruh Pancasila, yang mengalir padanya darah persatuan. Hubbul waton minal iman. Cinta terhadap tanah air merupakan bagian dari iman. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Berbeda-beda bahasa, suku, agama, ras, dan budaya merupakan ciri khas kekayaan Indonesia. Maka dari itu semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua.
Kami bangga menjadi bagian dari generasi penerus yang peduli, menghargai, dan melestarikan budaya negeri. Kami, generasi Indonesia, siap menjaga dan merawat budaya bangsa bersama. Baik, Pak. Sudah semua? Sudah 5, tapi masih ada bonus 1 aslinya, Pak. Masih ada? Bonus 1. Oh gitu, boleh tampilkan. Ya, boleh. Indonesia, sebuah negeri kaya yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Ribuan pulau, ratusan suku, ratusan tradisi, dan jutaan asa terangkai dalam satu cita-cita. Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia bukan hanya tempat kita tinggal, tapi jiwa yang hidup dalam setiap tradisi dan budayanya. Keberagaman budaya dan tradisi adalah kekuatan bangsa Indonesia. Karena berbeda, kita justru harus menjadi satu. Mengenal budaya adalah mencintai Indonesia. Memahami budaya adalah menjaga bangsa. Kebersamaan dalam perbedaan, itulah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita saudara. Kami bangga menjadi bagian dari generasi penerus yang peduli, menghargai, dan melestarikan budaya negeri. Wawasan kebangsaan bukan sekedar teori, ia hidup saling untuk menghormati budaya satu sama lain. Hubbul waton minal iman. Cinta terhadap tanah air merupakan bagian dari iman. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Berbeda-beda bahasa, suku, agama, ras, dan budaya merupakan ciri khas kekayaan Indonesia. Saat kami bekerja sama, kami belajar bahwa kekompakan adalah budaya Indonesia yang tak lekang oleh waktu. Budaya Indonesia bukan hanya untuk dikenal, tapi harus diperjuangkan agar tetap tumbuh dan berkembang. Kami percaya bahwa memahami dan mencintai budaya adalah bentuk nyata cinta tanah air. Kami, generasi Indonesia, siap menjaga dan merawat budaya bangsa bersama.
Berikut dari kelompok 2, Pak. Kelompok 2, angkatan 12. 12. Iya, 12 ya. Baik, kasih A plus semuanya. Hebat, mantap. Saya baru melihat mulai pertama sampai sekarang ini dari kelompok 1 sampai 12 sampai sekarang ini yang kreatif ini. Kreatifnya apa? Dimainkan, dioperasionalkan oleh satu orang. Satu kelompok 2 orang, kelompok 2 orang, 5. Ada lagi yang kelompok semuanya action tampil semuanya. Wah, ini hebat ini. Nah, yang lain-lainnya itu sejak kemarin ketika presentasi itu alasannya kalau enggak. Tapi tetap tonton semua teman-teman, Pak. Oh ya, ini tapi apapun sudah kelihatan orang cerdas. Dilihat batuknya saja itu sudah mantap, sudah cerdas. Baik, memang untuk kegiatan sinkronis ini di hari yang ketiga atau hari yang terakhir agenda 1, eh, presentasinya adalah di samping menyampaikan presentasi kelompok juga menyampaikan presentasi individu. Nah, untuk kelompok ini kami secara aturan pusat tidak boleh mengkritisi. Apapun hasilnya itu kita kasih A plus gitu. Jadi memang tidak boleh video Anda begini. Enggak. Semuanya baik. Semuanya baik. Jadi tidak ada semacam pengecualian ketika nanti kita akan menyampaikan atau mengkritisi masalah teknis. Nah, kalau teknis tidak apa-apa. Kalau pokok baik, saya kira sudah tidak ada komentar untuk yang masalah kelompok. Sekarang bisa dipresentasikan hari Selasa, tapi yang individu yang membuat MP3. Nah, nanti baru sekali kita ada semacam ya sharing, sekali ada sharing begitu. Monggo. Bisa Yang P3 dimulai kebetulan dari. belum dikumpulkan, Pak. Nanti mungkin teman-teman boleh kirimkan linknya ke Oke, saya. sendiri ya. Harapannya bisa ya, baik. Oke. Coba teman-teman dikumpulkan karena kan yang individu kemarin journaling satu persatu, Pak, sehingga tidak terkoordinir untuk pengelompokannya. Oh Mungkin gitu ya. teman-teman kalau ada boleh dikirimkan dulu untuk setelah itu Tapi kita kalau share. mampu tidak apa-apa lah. Mampu kok, Pak, saya mampu langsung action. Nah, silakan. Mampu action silakan monggo gitu. Oh, langsung aja, Pak. Monggo langsung aja. Ya. Enggak, mungkin dari saya langsung aja, Pak. Nanti setelah itu teman-teman menyusul. Ya, yang lainnya Nggih, siap mengoperasionalkan ya. Oke, baik. nggih, refleksi dan journaling terkait pertama yaitu terkait pembelajaran wawasan kebangsaan. Pengalaman yang paling mengena tentunya dari narasumbernya. Itu yang paling pasti. Sebelum materi pasti narasumber itu menjadi salah satu kesan utama dari sebuah pertemuan. Dengan adanya narasumber yang asik, interaktif, sehingga materinya terserap dengan baik. Nah, di pertemuan pertama memang kita semua belajar terkait wawasan kebangsaan. Setelah itu kita belajar terkait menganalisis isu kontemporer. Ini yang kemarin juga berhubungan dengan pengerjaan kelompok di hari berikutnya. Yang kami pelajari dari isu penganalisisan isu itu ada beberapa tahapan. Yang pertama tentunya mengklasifikasikan atau mendeskripsikan beberapa isu tersebut dengan memilih beberapa isu yang penting, yang dikira penting. Setelah itu nanti dipilih menggunakan teknik APKL, aktual, problematik, khalayakan, dan kelayakan. Setelah di ranking nanti juga bisa menggunakan teknik OSG untuk melihat urgensi, keseriusan, dan juga growth dari isu tersebut. Ketika perankingan sudah selesai, maka dapat terpilih isu utama untuk dibahas lebih mendalam dengan menggunakan teknik Bentar. fishbone. Sebentar.
kalau tidak salah kemarin saya menyampaikannya tidak ngomong gini, tapi apa? Pakai apa? MP3 rekaman. MP3 Pak. J. Ya, Berarti MP3 ini di share Pak. ya di share. Nanti kita Penguatan. mendengarkan J. suaranya. Siap Bukan kalau yang gitu. langsung kita ngomong dah, tapi harus. J. Tadi saya kira boleh langsung aja Pak. Monggo yang lain di share juga ke saya dulu kalau gitu, biar saya akomodir. Bentar, MP3-nya di mana kita harus cari dulu. Oke, sudah ada yang kirim Mas Dika. Saya izin share dulu Mas Dika ya. Gitu. Oke, ini atas nama Mas Mirza Dika, Pak. Sama Mirza ya. Oke. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, jurnal agenda 1 ya, tentang materi sikap perilaku bela negara, bahwa dalam materi ini kita harus memahami bahwa posisi kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai abdi negara, kita harus memiliki sikap bela negara yang tepat, yang memadai, ya, karena kita ini sudah dianugerahi sebuah negara yang luar biasa uniknya, yang luar biasa besarnya, baik dari sisi potensi SDM maupun sumber daya alamnya. Nah, adapun indikator nilai bela negara yang harus kita miliki adalah, pertama, kita harus cinta tanah air, kita harus ada kesadaran berbangsa dan bernegara, kita juga harus setia dan taat pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi itu semua harus kita miliki, karena bela negara itu adalah hak sekaligus kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Nah, dan adapun materi yang tadi dilaksanakan, pembelajaran yang dilaksanakan cukup baik, cukup interaktif, dan tidak monoton, Jadi itu mungkin berkenaan dengan materi pertama, ya, bela negara. Dan sekali lagi, bahwa bela negara itu adalah kewajiban kita semua. Kita harus menjaga negara ini, harus mensyukurinya dengan cara menjaganya, merawatnya, sehingga kita bisa menyertai negara kita untuk menggapai kejayaannya, ya, menggapai kemakmurannya, ya, dan bisa menjadi teladan bagi dunia bahwa negara ini bersatu bukan karena homogen atau semuanya sama, tapi kita punya tekad persatuan yang harus ditiru untuk kedamaian di seluruh dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Tadi dari Mas siapa? Mas Mirza Dika Yusuf. Tetap sekali lagi saya tidak akan komen substantifnya. Kalau hanya teknis, kalau boleh memberikan masukan, itu cara penyampaiannya kurang flur, ngebasnya, atau mungkin terlalu agak kecil volumenya. Nah, itu faktor apa saya tidak tahu itu ya. Coba ya. Kalau jadi penyiar, kalau jadi MC itu pasti para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda telah berada bersama saya, nanti Anda akan bersama dengan narasumber yang cukup terkenal di UIN Wali Songo, beliau adalah Bapak Dr. Fahmi. Namun sebelum acara kita mulai terlebih dahulu, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Nah, begitu.
Nah ini sehingga apa? Pendengarnya itu mantap. Ketika ada orang menyampaikan, mimiknya bagus, retorikanya bagus, itu orang senang mendengarkan. Nah, seperti ada yang tahu film Saur Sepuh, dulu pernah lahir Saur Sepuh. Saur Sepuh ini mungkin panjenengan belum lahir. Namanya Brahmana sama Mantili. Wah, itu permainannya apa? Hanya apa? Hanya radio. Radio suara saja. Tuh, mantap suaranya. Sehingga apa? Orang tertarik. Begitu ya, Mas ya. Oke. Mas ya ini dari Kuah Cilacap Selatan, Pak. Oh Cilacap nih. Kalau Cilacap itu biasanya suka nyanyi lagu dangdut itu kalau Cilacap itu. Nah, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya bareng-bareng tak yuk, bareng yuk. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya. Wong itu tok, isih kurang. Nah, yo kompak mana yuk. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, ya. Iki lagi kompak nah iki. Kayak kompak gitu. Coba saya tak kepengen tahu Mas Mirza nyanyi satu bait coba. Mas Mirza nyanyi satu bait ya. Yang mana Pak yang tadi, Pak? Bisa nyanyi apa terserah coba. Saya kepengen tahu lagunya Cilacap. Cilacap biasanya dangdut di Cilacap itu. Aduh, Suaranya bagus banget itu, Pak. Karling, Pak, Karling. Dang Balios. Yo, nyanyi dong bareng di Jose yo. Yo yo rapas tuh. Sri kapan kowe balik ngono to sak bait ngono to. Coba. Oke. Ya wes, sekarang setelah Mas Mirza, kemudian yang kedua Mas Labib monggo diatur Ini siapa? Mas Muhammad Ikhwanus Sofa, Pak. Muhammad Ikhwanus Sofa, mantep kiai itu. Pantas. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya setelah mengikuti pembelajaran sinkronus via Zoom dengan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, baik dalam aspek kognitif maupun dari aspek afektif. Baik dari aspek kognitif sendiri, saya merasa lebih memahami dan mengerti apa yang menjadi poin-poin dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu sendiri. Saya lebih memahami dan mengerti tentang sikap dan perilaku bela negara, serta pembagiannya yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Tak hanya itu, dalam hal analisis isu kontemporer, saya lebih memahami setelah saya mengikuti pembelajaran sinkronus ini. Karena dalam pembelajaran tersebut disebutkan beberapa teknik-teknik untuk menganalisis isu-isu kontemporer. Dan juga tahapannya secara penyampaian tersebut itu rigid dan juga jelas untuk diketahui. Dan juga dalam tahapan-tahapan ataupun dalam teknik-teknik tersebut, di sini dituliskan bahwasanya ada 3 hal yang menjadi teknik dalam menganalisis isu kontemporer. Yang pertama ada APKL, yang kedua ada USG, yang ketiga yaitu dengan tahapan fishbone. Nah, setelah itu semua akan mendapatkan teridentifikasi bahwasanya yang menjadi penyebabnya. Kemudian dari aspek afektif
Setelah saya melihat video tentang keberagaman dan bangsa Indonesia, saya merasa lebih bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, serta menimbulkan kecintaan yang lebih mendalam terhadap tanah air Indonesia. Sehingga saya punya keinginan kuat untuk dapat terus berkontribusi lebih banyak terhadap tanah air tercinta, khusus Indonesia Raya. Mungkin itu saja, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Muhammad Ihwanus Sofa. Ini pantas jadi kiai. Namanya aja Muhammad Ihwanus Sofa. Tapi nak Kiai Suprapto ora pas. Kiai Dika ya ora pantes. Nah, Kiai Yusuf ya ada mending. Kiai Muhammad Ali Nur Hasan ya pantes. Tapi nak Bunyai Hajah Imas Anggreni orang pas. Ya. Baik. Tadi saya menyimak sekali lagi Widya Iswara tidak akan mungkin menyampaikan secara substantif, paling hanya teknis-teknis saja. Saya tadi senang penyampaiannya cetak, jelas, suaranya, penyampaiannya jelas ya. Mas Muhammad Sofa. Mas Muhammad Sofa dari mana? Dari Jakarta, Pak. Oh, Jakarta ya. Iya. Bisa ngomong bahasa Jawa? Sedikit, Pak. Sidik-sidik ya. Sidik-sidik. Soalnya orang tua Jakartanya masih mana? Jepara, Pak. Wasnya kelahiran Jepara. Orang tua. Bapak orang tua sama ibu, Pak. Bapak Bapak sama ibu. Bapak ibu aslinya Jepara tapi di Jakarta lama. Iya. Terus sekarang Kalau Anda aku lahirnya ini- di Jakarta, Pak. Terus sekarang ini tapi diterima di Gunung Kidul. Nggih, Pak. Ini Gunung Kidul. Gunung Kidul di Ponjong. Belum tahu. Di Ngelipar, Pak. Oh, tapi tahu Di ya Ngelipar. kecamatan Ponjong tahu ya? Nggih, Pak. Tahu, Pak. Ponjong itu kelahiran istri saya itu Ponjong gitu ya. Nah, kalau Jakarta, kalau Jepara itu ya dulu bintang penyanyi yang cukup terkenal ya tadi namanya Jamal Mirdad, masih ingat tuh? Itu ada yang kenal Jamal Mirdad dulu bintang penyanyi tahun 80-an 90-an. Tahu nama tapi nggak kenal, Pak. Ya dulu itu lagunya bagus-bagus. Maria manis lai 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 anak penjual soto lagunya. Aduh Mariam soto lagunya seperti itu ya. Loh, ini siang-siang kalau enggak kayak begini-begini ini pada ngantuk ini ya. Makanya untung Widya Iswara ini iso nyanyi-nyanyi kan ben gedeng rak ngantuk ngono tuh. Ya begitu Mbak Imas. Nggih, Bapak. Mbak Imas, Mbak Imas nang guyu kaya Evi Tamala kayaknya. Selamat malam, duhai kekasih. Nah, gitu ya. Gitu ya. Mas Muhammad Ihwanus Sofa ya. Tadi cukup lumayan ya, baik suaranya cetak. Yang penting itu sistem pembuatannya itu. Saya tidak akan mengomentari yang masalah substansi isi-isinya kan begitu. Yang jelas bahwa kita bangga sebagai bangsa Indonesia, senang. Belum tentu negara-negara lain. Makanya pernah dinyanyikan sama Roma Irama itu gimana itu? Merumuni hidup daratannya, biru lautan di sekelilingnya itu. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Kan itu. Oke, kita kasih hapus untuk Pak Muhammad Ikhwan. Oke. Yuk, Mas, next. Pak Ma'ruf ya sekarang. Oke, monggo. Sekarang Pak, ini Mas Pak Kiai Ali Nur Hasan dulu, Pak. Oh, Kiai Ali. Monggo. Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nur Hasan. Saya dari Formasi Penyuluh Agama Islam Ahli Pertama yang alhamdulillah kemarin ditempatkan di Satuan Kerja Kantor Urusan Agama Kementerian Gondokusuman Yogyakarta. Di sini saya ingin sedikit menceritakan pengalaman saya selama mengikuti Latsar yang dilaksanakan dengan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Alhamdulillah, kami sebagai peserta Latsar periode 2, Angkatan 12, merasakan bahwa pembelajaran dilaksanakan dengan baik, pastinya diisi dengan pemateri-pemateri yang terkualifikasi atau qualified juga, dan selama pembelajaran sinkronus, kita juga bisa real time, bisa diskusi secara langsung, walaupun tidak dengan tatap muka, akan tetapi kita bisa secara langsung berdiskusi dengan pemateri menggunakan Zoom. Dan saya juga merasakan pembelajaran bisa terlaksana secara maksimal. Begitupun juga dengan pembelajaran asinkronus. Kita sudah disediakan website yang alhamdulillah juga lancar dalam mengakses, walaupun mungkin ada beberapa waktu ya kita mengaksesnya itu terkendala, mungkin karena kendala server dan lain sebagainya. Akan tetapi overall kita merasakan bahwa pembelajaran asinkronus juga lancar karena sedikit banyak kita bisa mengakses materi-materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri di website yang sudah disediakan. Kita bisa melakukan absensi atau presensi di website yang sudah disediakan juga, dan materi-materi yang sudah disediakan juga cukup lengkap. Akhirnya kita juga bisa mendownload dan mempelajari secara sendiri. Alhamdulillah, pembelajaran sinkronus ataupun asinkronus kalau menurut saya ini sudah sangat bagus, dan kami sebagai peserta insya Allah sangat merasakan ya hasilnya. Semoga kedepannya juga pembelajarannya bisa lebih inovatif dan kreatif lagi, pastinya dengan materi-materi yang lebih mudah-mudah lagi dan lebih inovatif lagi dalam memberikan pembelajaran Latsar atau pelatihan dasar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Pak Kiai Nur Hasan. Ya. Pak Kiai Nur Hasan. Jadi lengkapnya Muhammad Ali Nur Hasan. Sudah ada Kiai, ada Haji, ada Muhammad, ditambah Ali, ditambah Nur. Ini nama-nama depan semua ini. Ya kan, nama-nama depannya banyak ini. Buat dikasih lagi Abdul gitu. Jadi Kiai Haji Muhammad Ali Nur Abdul. Ini kayak ngarep-ngarep sisan malah ini. Keberatan Pak Firin. Dari mana nih panggilannya Pak Kiai Nur Hasan? Panggilannya Ali Pak Firin. Dari Wali. aslinya Kebumen, tapi penempatan alhamdulillah kemarin di Jogja Pak. Dari Kebumen, tapi penempatannya di Jogja. Jogja kotanya? Jogja kota Pak. Kanwil atau kota? Kota Pak, kota. Kota ya. Kemana kota? Kemana kotanya ya, ya ada apa-apa. Bagian apa? Penyuluh agama Pak. Penyuluh. Wah, penyuluh kudu multi talenta. Amin Multi Pak. talenta. Iso Korea, iso ngaji kitab gundul, Amin. iso nyanyi apal alfiah itu. Qala Muhammadun ibnu Maliki Ahmadu Rabbil Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihi mustabirin asyaru wa astainu wa fi alfiyya maqasidun nabi biyama biyadu qaribul awsabilati muncayi wa tasudul batilati wa taqtadiri dong wah iki kok tak pelke yo sampai subuh menang. Ya. Harus gitu. Tahu tajwid, betul. Kalau penyuluh itu nanti panjenengan menjadi penyuluh yang handal,
nanti bisa melihat di YouTube saya, Kiai Haji Mustaufirin Al-Purnani itu nanti kan saya di YouTube banyak itu, yaitu multi talenta. Ini hanya eh, hanya saya yang ngomong, saya tidak akan mengomentari yang lainnya. Hmm, Kalau panjenengan itu multi talenta itu laris tuh. Cuma nak dadi mubalek nih gue Jogja ya anu. Sugih rada angel. Tapi nang nggone Semarang ya rada mending. Nah, ini Semarang, ning Jakarta iki ya rada cepet sugih. Tapi nak Jogja iki rada napatekan. Rada kaya kurang perhatiannya rada kurang. Nggak seperti dia. Begitu. Gitu ya Mas Ali Nur Hasan. Siap, Pak. Luar biasa baik. Harapan kami selaku penyuluh sekali lagi harus banyak belajar tentang multitalenta apa yang disenangi oleh masyarakat. Bisa karawitan neng nong neng gung neng nong neng gung, biasanya nanti di lapas, lapas wanita, lapas kakung, lapas laki-laki itu ada karawitan, di Oh situ iya. suruh belajar neng nong neng gung neng kono neng kene dang 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 gung, bar nyolong, bar madon, bar korupsi, dang 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 gung, ayo tobat ning moho agung. Ono artine kabeh. Lah kuwi karawitane ngono belajarane gitu. Hmm. Ada yang pernah nyanyi lagunya Roma Irama, yuk kita santai agar otot tidak tegang. Yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Dingecek wak, teleng teng, dingecek wak, dingecek wak lah gitu ya. Nah, mantap itu ya. Oke, kita kasih aplaus untuk Bapak Kiai Haji Muhammad Amin. Ali Nur Abdul Siti Hasanah. Nah, tepuk tangan. Oke. Baik, sekarang selanjutnya Pak Labib, monggo. Selanjutnya ini tadi punya Mas siapa ini? Bentar, Pak. Ini punya Mas Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran untuk hari Rabu 16 Juli 2025, kami mengadakan Zoom meeting dalam rangka diskusi kelompok untuk membahas analisis isu kontemporer mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, menjangkup isu sosial, lingkungan, dan budaya. Dalam diskusi ini, kami mengangkat sejumlah 10 isu yang kemudian kami seleksi menjadi 3 besar berdasarkan tingkat urgensinya, sampai pada akhirnya mengkerucut menjadi satu isu yang kami nilai sebagai masalah yang paling mendesak dan butuh penyelesaian sesegera mungkin. Kemudian, tentu saja setelah itu kami menentukan upaya pencegahan, antisipasi, dan penyelesaian terhadap isu tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait kegiatan pembelajaran di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini tadi berapa menit kira-kira, Mas Ulum? Berapa menit kira-kira? Mungkin 1 menit lebih, Pak. Wah, padahal kemarin keterangannya berapa? Yuk, berapa? 3 menit. Nah, Oke, Pak. wah, Ulum. Mas Ulum tuh karena saking ilmunya banyak, saking pinternya, saking jose, akhirnya gawe video MP3 mung 1 menit tok. Karena saking pinternya cerdas. Nah, gitu ya. Mm-mm. Kota Magelang. Kota Magelang ya. Nah, kakak depannya siapa Kota Magelang sekarang ini? Pak Mubin. Mubin. Mubin ya. Pak Mubin. Dulu dari sekarang di Magelang itu kalau tidak salah mannya hanya ada satu ya. Ada satu, nggih, Pak, Manwota. Mannya ada satu, Man Kota MTS-nya ada Magelang. berapa? MTS-nya ada Dua. Dua. Hanya ada dua ya. Iya. Saya kalau pas diklat di MTS Negeri 2 itu yang depan Akpol itu ya. Depan Oh, Akpil. nggih, Pak.
Itu MTS Negeri 2 ya, yang dekat dengan Akmil Akademi Militer. Oke, Pak. Iya, betul itu ya, MTS 2 itu. Lah, panjenengan di MAN-nya ya. Saya nggih di Man Mapel Kota. apa? Mapel apa? Mata kuliah apa? Saya ngajarnya prakarya sama seni Apa parahnya itu apa? budaya. Prakarya itu eh, ya membuat karya, Pak, membuat karya kerajinan. Oh, Terus nanti keterampilan. dianalisa Guru apa? Ya, keterampilan. oke. Makanya aku bingung kok prakarya, aku apa tak ngerti ya. Keterampilan sama seni. Di sini ngono. Pelajarannya keterampilan dan seni ya gitu. Oke. Bisa 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 musik. Saya tidak, karena saya dari seni rupa, bukan seni musik. Oh, seni rupa. Oke. Nanti gambar saya digambar ya, nanti sebelah itu dikasihkan ke saya ya. Aduh, Bisa gambar kalau saya. kalau gambar realis yang mirip orang asli saya nggak bisa, Pak. Begitu. Kalau Iya. aku jangan-jangan gambar aku bar dadine wajahnya kayak Mbak Lailata Sumaroh gitu jangan. Nah, nek kayak gitu kan malah Suroyo Iya. nanti, Pak. Nah, gitu ya. Baik ya. Baik. Iya. Kita kasih A+ untuk Mas Ulum. Terima kasih, Pak. Ulum. Futuhul Ulum. Saya masih ingat dulu saya di MTS, saya dari MI MTS tuh. Saya kan aslinya Demak. Jadi mondok pertama kali yang saya tempati tadi di Futuhul Ulum, Wedung Demak. Nah, saya diajari sama kiai saya itu. Jadi hafalan-hafalan kitab Nadoman Hidayatus Sibyan. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyyi Mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidinan man qura samaituhu hidayata sibyani arju ilaihi ghayatarid akamu tanwinin wa nunin taskunu indari ja'i khamsatun. Nah, kayak begitu. Makanya kalau punya anak itu diperbanyak hafalan-hafalan dulu dari mulai tingkat SD, SMP, SMA. Nanti kalau sudah mulai kuliah baru belajar analisa. Nah, jadi itu penting. Nah, begitu. Syukron kasir Mas Ulum. Semoga tambah banyak ilmunya ya. Oke. Amin, Pak. Amin. Nah, ya berikutnya monggo. Berikutnya dari Mas Muharram. Walaupun ini sudah lewat Muharram. Belum. Wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muharram Tunggaljati dari Satker KUA Prambanan Klaten dalam formasi penghulu ahli pertama. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya berpendapat tentang pengalaman pembelajaran substansi dan proses pembelajaran harian, baik saat sinkronus maupun asinkronus, yang sedang kami jalani saat ini. Berbicara tentang model pembelajaran laser yang berlaku saat ini, kami diharuskan melalui 3 tahapan pembelajaran, yaitu yang pertama distancing learning, yang kedua adalah aktualisasi di tempat kerja, dan yang terakhir adalah pembelajaran secara klasikal. Dari ketiga tahapan tadi, kami akan melaluinya dalam kurun waktu 3 bulan. Di mana pada saat ini kami sedang menjalani proses pembelajaran tahap pertama, yaitu distancing learning. Dalam tahap ini ada 2 metode pembelajaran yang digunakan, yaitu metode sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus merupakan proses pembelajaran secara tatap muka, di mana para pengajar maupun tutor dapat memberikan instruksi secara langsung pada proses pembelajaran. Pengalaman mengikuti pembelajaran secara sinkronus pada pagi hari tadi bersama Pak Mustafirin selaku pengajar atau tutor melalui Zoom meeting. Pembelajaran yang dibawakan oleh Bapak Mustafirin berjalan dengan lancar, di mana peserta laser dapat berperan aktif dan terlibat dalam diskusi yang diberikan. Materi yang dibawakan adalah tentang sikap dan perilaku bela negara, di mana beliau menekankan bahwa kami sebagai ASN membutuhkan kepekaan hati dalam memahami isu-isu kontemporer
yang ada di lingkungan tempat kerja guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Metode yang bisa digunakan dalam menganalisis isu kontemporer yaitu salah satunya adalah dengan metode AKPL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Pembelajaran sinkronis sendiri memiliki beberapa kekurangan, yaitu diantaranya pengajar dan peserta sewaktu-waktu dapat mengalami kendala jika tidak memiliki jaringan internet yang stabil, sehingga dapat menghambat proses pembelajaran. Selain metode sinkronus, kami juga melakukan pembelajaran melalui metode asinkronus, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel atau bisa disebut belajar secara mandiri. Pengalaman belajar secara asinkronus adalah pada saat MOOC, di mana kami dapat mengakses materi sendiri dan dapat mempelajari materi secara mandiri, serta dapat mengulang pembelajaran yang belum dapat dipahami. Metode asinkronus sendiri memiliki kekurangan. Kekurangan tidak adanya interaksi antara pengajar dan peserta. Namun pada akhirnya kedua metode di atas digunakan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil maksimal dalam kegiatan LASAR ini. Demikian pendapat saya tentang pembelajaran substansi dan proses pembelajaran harian baik saat sinkronus maupun asinkronus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa tadi nih? Muharram, Pak. Wah, Muharram Ali Lutfi. Muharram, Tunggal Siti. Pantes kiai kabeh wis mantes. Sing ora dadi bunyai ya siji tok mau Imas Anggreni sing kita mau. Liyane pantes kiai kabeh. Mas Muharram mantap ya, penyampaiannya juga jam-jamnya mantap. Kalau Mas Muharram ini ketok ya performanya penyanyi lagu kasidah gitu ya. Magadir ya kalbil ala Magadir. Ya coba Mas Muharram ya coba bisanya kasidah. Ya Mas, ya. Magadir. Lu kok ngono ta? Maka dia sing sak bait ngono to aja ya. Mboten hafal, Pak. Ya isone apa aja, isone apa isone. Mboten tahu nyanyi, Bapak. Punten. Korea. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kayak lagu Latif M mana mantap. Maggie Z jazz. Ya tapi memang orang paling tidak harus punya seni. Orang hidup kalau punya seni itu indah. Senang seni, dihayati semua dibuat. Dikir pun seni. Afdalu dzikru fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah itu senang. Dikir kira-kira berapa menit itu di hati tenang. Nah, kenapa kok orang hatinya itu tidak tenang? Karena tidak bisa menghayati. Itu ya sudah jelas tuh. Makanya nenggone kae Suryalaya Mbah Abah Anom tuh almarhum, sekarang ada generasi penerusnya. Itu penyembuhan orang yang kena penyakit stres. Ya, penyakit itu dengan penyembuhan itu. Sholat malam, zikir Allah, Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat indah. Begitu ya. Soalnya pantes jenenge karo Muharram Ali Lutfi. Oke, baik kita kasih aplaus untuk Mas Muharram. Selanjutnya mungkin
Selanjutnya saya sendiri Pak Latif Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Latif Fahmi dari kelompok 2 angkatan 12 Latsar CPNS tahun 2025. Saya ingin refleksi atau journaling terkait pembelajaran hari ini di Selasa 15 Juli 2025 terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Hari ini kelompok 2 mulai pembelajaran. Pertama kita pembukaan bersama dari kelompok 1, 2, 3, 4 di angkatan 12. Kita mulai di jam 8 tadi 7.45 menyanyikan Indonesia Raya, lalu menyanyikan Mars. Setelah itu kita dipecah kelompoknya. Kebetulan kelompok 2 memang dimulai jam 9.30. Kebetulan yang mengisi kelompok kita Pak Mustafirin. Beliau pribadinya sangat-sangat asyik untuk untuk berkomunikasi, untuk mengisi dengan teman-teman, sehingga saat mengisi agendanya teman-teman tidak merasa berat, terlalu serius, karena memang banyak selentingan-selentingan yang beliau keluarkan, jokes yang beliau sampaikan, tapi tidak mengganggu materi yang disampaikan beliau kepada kami. Kebanyakan materi yang disampaikan tadi memang berkaitan dengan tugas. Ya, tugasnya lumayan sulit, dalam artian karena tidak biasa mengerjakan yang terlalu banyak dan masih ada beberapa pekerjaan kantor yang harus kita kerjakan karena memang sesuai arahan atasan sudah ditugaskan pada kami. Nah, termasuk learning journal pertama ini kita membuat tentang pengalaman belajar sinkronus. Hari ini kita sinkronus karena lewat Zoom. Nah, Pak Firin memberikan beberapa tugas sekalian untuk tugas hari ini di Selasa dan juga tugas untuk besok di hari Rabu. Kebetulan Rabu besok asinkronus sehingga memang tidak ada pembelajaran. Nah, hari ini kita akhirnya ada tugas individu dan kelompok. Untuk kelompok kita diminta untuk membuat video. Kita ikut arahan di PLC sesuai dari arahan panitia Bu Erma. Kita satu kelompok membuat satu video yang berisi terkait visualisasi bangsa. Kita membuat beberapa video tayangan untuk kita kompilasi, dan di akhir kita juga masukkan teman-teman untuk memberikan beberapa beberapa kalimat-kalimat tentang kebangsaan. Nah, untuk kelompok 2 kita memberikan tema ataupun mengutarakan tema terkait keberagaman, kebudayaan sebagai salah satu khazanah atau warisan bangsa yang harus kita jaga. Itu salah satu tema besar yang kita gunakan di dalam memvisualisasikan dalam video terkait wawasan kebangsaan. Mungkin berikut adalah learning journal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nih ya agak kurang keras ya. Mungkin Mic-nya pendem, Pak. hanya mic-nya itu ya. Tapi yang jelas Pak Labib itu sudah paham, sudah tahu inti pembuatannya ya. Mungkin hanya mic-nya. Pak Labib ini dari mana? Jepara? Iya, Pak. Jepara. Ya, Jepara banyak ulama-ulamanya, banyak kiai-kiainya itu ya. Itu mantap gitu. Pengusaha Jepara itu kehebatannya apa? Kalau sama-sama Demak, podo-podo sawai ombo,
Apa kira-kira Mas Labib perbedaan antara Demak dengan Jepara? Kalau Jepara ada Sultan Hadirin, kalau Demak ada Sunan Kalijaga, Pak. Oh, terus betul lagi. Betul ya, terus lagi. Apa ini kreatif namanya? Terus lagi. Oke. Kalau perbedaannya mungkin apa nggih? Baik secara letak Secara geografis, semuanya apa yang bedakan kira-kira? secara kultural hampir sama Sama, sebenarnya, nggih. Eh Cuman apa ya, Pak ya? semuanya sama. Nggih, hampir sama semua, Kultural, Pak. nahdihinnya, rebananya, semuanya sama. Yang membedakan apa? Demak tidak punya hutan, tapi kalau Jepara punya hutan. Demak tidak ada. Oh, Demak itu sawah, hanya lautan. Jepara punya lautan, Laut Kartini. Demak itu juga punya Moro dataran Demak, tinggi juga, Pak, Medung, nggih. itu laut-laut semuanya. Nah, itu. Jadi kalau ditata, diukur itu Demak dengan Jepara itu harusnya masih tinggi Jepara. Karena Nggih. Jepara punya hutan. Hutannya di mana itu? Jolong, Di daerah Keleng ke atas juga ada, Pak. yang ke atas itu ya. Jolong, apa Jolo, apa Jolong tuh. Itu yang banyak tebu-tebunya itu. Nah, itu ya. Nggih. Nah, itu kan, itu yang bedakan. Seharusnya itu harus SDM itu harus kita kembangkan itu. Nah, kalau ulamanya sama, cuma tuane tuan Demak karena berawal dari Demak itu rata-rata biasanya corong undangi undang pakde. Ono mbahku asliku ya kono kaya Demak Pedung. Nah, pakdeku asliku kaya Demak Pedung nggak begitu. Cara ini luwih tua itu. Ya baik kita kasih aplaus untuk Mas Labib Fahmi. Next berikutnya. Selanjutnya Bu Guru Imas Anggraini, Pak. Karena tadi katanya nggak punyai, jadi Bu Guru, Pak, tetap. Oh iya Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Imas Anggraini Dewi. Saya anggota Latsar Angkatan 12 kelompok kedua. Hari ini 15 Juli 2025. Sebagaimana mestinya saya menjalani kegiatan pagi sebagai seorang istri dan seorang ibu. Kemudian disusul dengan kegiatan Latsar 2025. Pada pukul 09.30, saya mengikuti kegiatan pembelajaran sinkronus dalam rangkaian Latsar Kemenak 2025. Dan hari ini dengan tema materi wawasan kebangsaan dan bela negara yang dibawakan oleh Bapak Mustafirin sebagai fasilitator. Dalam hal ini, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang nilai-nilai bela negara seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian, selama pembelajaran dengan pembawaan yang ramah dari fasilitator, serta diselingi dengan candaan, membuat saya merasa senang dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Saya merasa santai dan menjadi lebih paham dengan penjelasan Bapak fasilitator yang dibawakan dengan bahasa yang mudah dan untuk cepat dipahami. Selain itu, kami juga diberitahu bagaimana kami harus berpandangan yang luas sebagai seorang ASN dengan wilayah negara Indonesia yang luas, serta bagaimana cara kita bersikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selain materi tadi, kami juga dijelaskan mengenai tugas-tugas kami selama Latsar yang harus mengisikan agenda-agenda harian kami, termasuk salah satunya adalah membuat tugas ini, yaitu membuat rekaman mengenai proses pembelajaran pada hari itu juga. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru Anggreni. Ya. Imas. Kenapa kok dikasih nama Imas? Saya kurang tahu Bapak sejarahnya bagaimana. Nah, itu harus tanya itu. Karena apa? Ayushina ismahu ida walada. Kayak ono jeneng sing apik sebab nama itu doa. Apa mungkin Imas dikasih Mas, siapa tahu nanti bisa berubah menjadi emas, mungkin gitu ya. Mungkin Bapak. Mungkin karena kakak saya namanya Kang Mas, jadi adiknya namanya Imas gitu Pak. Oh gitu. Kalau Anggreni apa? Kurang tahu itu Pak. Mungkin untuk cantik-cantik aja Pak. Oh gitu, pokoknya jangan harus tahu. Nah aku kan dikei jeneng Mustaufirin. Wong sing njaluk ngapura. Muga-muga engko akhirnya gelem njaluk ngapura, kan begitu ono artine kabeh ono manane. Ya tok tak kei jeneng Nur Hasan ben Cemlorot, apik cemlorote apik sinare, kan begitu. Tak kei Aminuddin yaitu ben aman sentosa agamane. Tak kei Muhammad Ikhwan, tak kei ben paseduluran iki ben terpuji. Tak kei jeneng Ma'ruf ben amal ma'ruf nahi mungkar, kan begitu artine. Mulane mau ya Ayushina ismahu ida walada. Kayak ono jeneng sing apik sebab nama itu doa. Nah, begitu. Gitu ya Mbak Imas Anggreni ya. Iya Bapak. Nah, kalau bisa ditambahi lagi Imas Anggreni del kodel begitu ya, bisa. Kayak Imas kayak sebagai pelawak cewek sing Inanose siapa? Siapa? Rina Nose. Siapa? Rina Nose Bapak. Rina Nose ya, itu lucu bukan main, itu multi talenta, itu pinter itu. Siapa tahu nanti Mbak Imas Anggreni bisa mengikuti langkahnya dia, akhirnya kok jadi PNS tidak mau, gajinya kalah jauh, tidak ada apa-apanya. Ya saya kira itu kita kasih A+ untuk Mbak Imas Anggreni del kodel. Berikutnya. Selanjutnya ini Mas Aminuddin Syafi. Masih berapa Mas? Masih 1, 2, 3 Pak. Ya oke, sip ya, pas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminuddin Syafi dari Angkatan 12 Kelompok 2. Izinkan saya untuk menceritakan kesan saya mengikuti MOOC dan Latsar CPNS periode 2 tahun 2025. Pada saat MOOC, saya belajar mengikuti pelatihan dengan materi yang sangat banyak tentang kebijakan pengembangan kompetensi ASN, kebijakan penyelenggaraan Latsar, sikap perilaku bela negara, wawasan kebangsaan, dan materi berakhlak atau berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan juga dari menonton video-video yang kemudian diikuti dengan evaluasi akademik di akhir MOOC. Dengan rasa penuh percaya diri, alhamdulillah saya mendapatkan nilai hasil akhir 82. Karena dirasa sudah melewati nilai yang sudah ditentukan, maka saya tidak mengulangi tes kembali. Dan pada hari Senin kemarin, saya mengikuti Latsar periode 2. Latsar pertama tentang agenda pembelajaran, kebijakan penyelenggaraan Latsar CPNS, kemudian kebijakan pengembangan SDM dan aparatur, kemudian mengikuti Zoom pembukaan Latsar serentak oleh Bapak Menteri Agama, dan kemudian diikuti dengan materi dinamika kelompok. Kemudian pada hari ini, Selasa tanggal 15 Juli, saya mengikuti Zoom dengan Bapak Mustafirin. Beliau sebagai fasilitator. Beliau membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui
pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer. Dengan menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional, melayani masyarakat, menganalisis isu, menyelesaikan isu, dan mengidentifikasi isu dengan teknik aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan, dan teknik urgensi, seriousness, dan growth. Itulah kesan saya dengan pengalaman pembelajaran saat sinkronus dan asinkronus. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Gambarnya, suaranya sangat cetar ya, Mas Aminuddin Syafi. Aslinya mana Mas Aminuddin Syafi? Lupa saya. Losari Brebes, Pak. Oh, Brebes ya, Brebes. Kenapa? Sebentar. Assalamualaikum. Sugeng, nggih Dasudi. Sinten nggih ngapunten? Radi kesuwen nggih. Sinten nggih? Coba. Ya aku itu loh kok ganti nomor HP nih. Nggak nggih, lagi kok biasanya ono Pak Mar gitu kok ora ono. Nggih. Nggih. Pripun? Wonten kabar apa? Wonten kabar apa? Ini lagi ngajar lewat sinkronis PJJ prajabatan yang PNS. Makanya kalau bel nggih. Nggih, ngajar. Sip, matur nuwun nggih. Assalamualaikum nggih. Ya. Oke. Kita kasih hapus untuk Mas Sofi ya. Oke. Next berikutnya. Waktunya hampir mau selesai ya. Berikutnya Mas Ma'ruf. Yo, Mas Ma'ruf nengkar ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ma'ruf Dwistio Tantomo. Saya berasal dari Banjarnegara. Saya bertugas di KUA Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara sebagai penghulu ahli pertama. Kesan saya mengikuti Latsar pada hari Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025 yang difasilitatori oleh beliau Bapak Mustafirin dengan tema wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kesannya adalah pertama untuk fasilitator sangat menarik karena beliau Pak Mustafirin dapat membawa atau menciptakan suasana pembelajaran yang tidak membosankan dengan selalu interaktif dengan peserta Latsar. Hal ini menyebabkan suasana kelas menjadi tidak canggung ataupun menarik, sehingga materi-materi yang dibawakan oleh beliau fasilitator dapat diterima dengan baik. Dalam pemaparannya juga fasilitator menyampaikan materi-materi secara runtut, mulai dari pengertian, dasar hukum, indikator nilai, dan lain-lainnya. Maka dari itu materi-materi yang dibawakan dapat diserap dengan baik oleh peserta Latsar. Mungkin itu, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita kasih aplaus. Tadi Mas siapa? Ma'ruf ya, Ma'ruf. Pak Ma'ruf dari mana Pak Ma'ruf? Banjarnegara, Pak. Hah? Banjarnegara.
Oh, Banjarnegara. Kenapa Anda bawa Dawet Dawet Mbak Ayu? Bawa Pak, tapi masih tinggalan di alun-alun itu yang jual Pak. Bawa tapi masih ketinggalan ya. Jadi Banjarnegara itu terkenal Dawet Ayu. Kalau itu ada punya khas. Demak ada blimbingnya, kita gitu kan. Brebes ndok asinnya, ya kan begitu. Oke, Mas, Mas satu lagi terakhir, enggak? Masih ada lagi yang belum? Oke, Ini Pak terakhir Mbak Laila. oke, oh ya, Laila Tasyam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Laila Tasumaro, angkatan 12 dari kelompok 2, CPNS, guru ahli pertama matematika, penempatan di MTSN Negeri 5 Boyolali. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman tentang pembelajaran sinkronus yang telah saya ikuti selama 2 hari ini. Untuk hari ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai bela agama yang disampaikan pada hari Selasa ini. Nah, untuk nilai-nilai bela agama yang telah disampaikan itu ada 5 indikator. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, untuk yang cinta tanah air, itu contohnya menjaga tanah dan pekarangan seluruh wilayah Indonesia. Lalu jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, lalu bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Indikator yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, itu contohnya berpartisipasi aktif dalam organisasi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk yang ketiga, setia terhadap Pancasila, itu contohnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang keempat, tentang rela berkorban, itu contohnya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dari berbagai ancaman, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Untuk yang terakhir, kemampuan awal bela negara itu, kita harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang jelas, lalu senantiasa memelihara jiwa dan raga, gemar berolahraga, serta senantiasa menjaga kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mantap. Mbak Lailata pernah menjadi penyiar di radio? Boten, Pak. Mboten. Ini dulu Mbak Lailata Sumaro dulu lahirnya malam ya? Nggih. Nah, makanya dipanggil namanya Laila. Nah, bukan Laila Majnun ya? Sanes, Pak. Sanes, oke. Baik, ini yang terakhir ya? Ya, dari Iya, Pak, betul. Cilacap, bagus tuh nanti kalau Cilacap, terus kemudian dipindah di Boyolali, nanti bisa. Boyolalinya mana? Kota ya, Boyolalinya? Apa di kecamatan mana? Saya di Kroya, Pak. Oh, gitu, oke. Baik, saya kira semuanya baik, sudah dipresentasikan. Apakah perlu dipresentasikan untuk yang asinkronus hari Rabu? Tidak usah. Hanya cukup dikumpulkan saja secara aturan dari teman-teman itu yang dikumpulkan, yang dipresentasikan itu hanya yang hari Selasa, tugas kelompok maupun individu itu. Sedangkan yang ini tidak perlu dipresentasikan. Tapi sebelum kami tutup, ada tugas lagi.
ini hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis pelajarannya apa? Bela Secara negara, Pak. aturan kesiapsiagaan, ya kan? Lah, panjenengan aturannya apa? Disuruh membuat resume tentang wawasan kebangsaan yang ada di modul. Jadi, kalau panjenengan kemarin ketika MOC itu kan ada materi-materi MOC, ya, ada wawasan kebangsaan, ya macam-macam lah. Lah, nanti wawasan kebangsaan modulnya dibaca dan itu bisa dirusum hanya menjadi 6 lembar saja. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Resum yang modulnya ya, Pak ya. Ya, Yang modul modul. wawasan kebangsaan Ya, nggih. modul saya kan baca jebret terus nanti Nggih. itu hanya cukup hanya 6 lembar, kemudian terus diupload. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Namun Pak, itu individu Pak nggih, berarti nggih. Ya, itu individu Untuk hari semuanya. ini Ya, betul. nggih, Itu hari ini individu berarti semuanya. individu ada 2 Pak ya. Journaling tetap atau enggak usah Pak? Apa? Journalingnya ya atau enggak Pak? Enggak, hanya cukup satu Oh, aja. Oke, siap. Resume aja. Hanya resume Nggih. aja. Resume, atau nanti kemudian diupload di situ. Begitu ya. Nggih, Nanti siap. terakhir jam 11.59. Oke? Oke, Saya kira siap Pak. itu barangkali apa yang saya sampaikan awalun wa akhirun wonten kekiranganipun lan nyuwun agung samudra pangapunten. Ya, nggih. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep. Cakep, menurut telat. Mbak Dolali Laila ngomong belum jawab. bahasa Pak. Mbak Laila belum jawab. Nah, ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Itulah nama-nama ikan di kali. Cakep. Burung bio, burung jalak, burung garuda. Itulah nama-nama burung. Cakep. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Mustafirin. Tinggal jenengan, monggo kalau mau diskusi saya taklif dulu ya. Oke. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah, berarti nggak ada journaling, nggak usah buat yang bela negara itu kan. Wes, Alhamdulillah. resume itu nanti dimasukin teman Cina atau teman satunya, pokoknya masukin jadi ya. Nggak usah pusing. Iya, Resume aja ya. promnya buatkan 6 lembar. Nah, spasinya yang banyak. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang itu. Dan nggak usah pusing-pusing. Tadi bahas Tapi apa, Mas? APKL gimana ya? Wah, ngerasa dikandani telat kok. APKL. APKL nggak ditanya nih. APKL-nya per Iya, itu yang ya. individu yang harus hari ini dikumpulkan itu loh. Per individu kan di Enggak. dikumpulkan kan yang Udah paling bener tertib ngikutin ini aja udah. Kalau pas kayak gini ngikutin WI ya. Iya. Nah ya, Iya. APKL-nya berarti gimana nih? Dari kemarin Berarti nggak ingat- ada kok. Ya wes ikut WI aja. Terakhir revisi ikut WI kok. Apa kalau mau kerjain monggo. Itu karena individu saya serahkan ke individu masing-masing aja. Ya mau ditanya sih ya. Itu Iya, setauku itu nanti dipresentasikan nggak sih di Semarang? Iya pas PDK toh. Itu. Ya kalau mau buat nggak apa-apa. Tapi sepertinya itu nanti akan dibawa ke apa namanya klasikal kayaknya deh. Ya Yale dan lain-lain karena kemarin masalahnya itu toh BLC sama BLC panitia sama WI-nya kan ya beda. Kemarin bilang ikut BLC, sekarang perintahnya ikut WI kan peserta yang susah. yang hari Kalau ini juga kalau beda loh, APKL Mas. sebenarnya itu buat bekal kita nanti pas aktualisasi kayaknya, Nanti Pak. toh ya. Nah, Iya aktualisasi. Soalnya aku lihat angkatan kemarin di laporan aktualisasinya ada itu emang. Lah kalau Ya berarti misalnya bikin kita bikin Masalah itu laporannya perlu ini. diupload apa enggak itu loh. Nah iya.
Umpamanya udah upload Menurutku, di situ tuh. Terus Kalau kita aku udah upload habituasinya sih. beda. menurutku karena hari kemarin itu bilangnya dari pihak BLC itu ikutin BLC jadi upload. Terus yang Yang sekarang sekarang nggak untuk usah hari ini sampai ke depannya baru kita ikut ikutin WI. WI. Oke, Iya, Kayak betul, gitu betul, aja. betul. ya udah tadi, tadi dibuat aja. Mas tadi emang Pak Pak Firin bilang apa tadi pas aku keluar? Iki Mas Dika kemana sih? Kok nyanyi kok malah ra ono? Nggak tahu ya, keluar sendiri ya Mas. Aku keluar sendiri terus masuk lagi sebentar, keluar lagi. Ini masuk lagi aku turun lantai 1 nih. Udah keluar Lancar. masuk mulu. Lah, Bu Mas Sekandi gitu. Apa? Awan-awan. Aku mau tanya nih, Ngan, seandainya aku aktualisasi bahasnya A, terus habituasi yang nanti buat diseminarkan itu lain masalahnya tuh boleh nggak tuh? nah Boleh itu kok. saya jawab langsung, saya nggak tahu. Nanti aja Aduh. dipikirnya itu. Kata temanku boleh yang udah itu, yang Oh, udah laksar. walaupun beda boleh gitu. Boleh. Hmm. Ada revisi-revisi kok, tergantung mentornya nanti biasanya. Ini mentornya Iya. Pak Mustafin lagi nggak nih? Nah, nggak tahu tuh. Ya udah, Apa kita berarti tinggal sampai ngerjain September? APKL. Yang hari ini ngerjainnya resum yo. Mas Oke. Dika tadi kan ketinggalan. Resum Resum apa? modul wawasan kebangsaan yang di MOOCC. Emosi. Oh, 6 lembar Mas Dika. itu tugas dari Kamis ini. Iya, untuk hari ini. Gitu aja. Resum wawasan kebangsaan. Nek Berapa lali kok tak share, materinya tak share. Share ketentuan? Aku sekalian masih nyimpen. resumnya. Berapa halaman apa? Resum tinggal dilebok kayak, aku lo takkan Mas Sofa kok. Engkau kirimi Mas Sofa. Ada ketentuan halamannya nggak? Apa? Ketentuan 6 lembar, 6 lembar. Oh, 6 lembar. 6 lembar. Tuh Bu tak maksimal, share, bu minimal nanti. Pokoknya 6 lembar. tak share modulnya itu. Nah, Spasi. ini. Tap. Ya wes, monggo silakan mengerjakan yang kemarin. Saya juga belum mengerjakan soalnya. Jadi terima kasih, nanti kita koordinasi lagi di grup. Terima kasih atas proyek dadakannya hari ini. Alhamdulillah. Oke. Pagi Pak Ketua. Yo, siap. Assalamualaikum. Harum banget. Waalaikumsalam Namanya warahmatullahi Pak Ketua ini harum Waalaikumsalam. banget ini. Aman-aman. Bareng-bareng lah. Yuk.